semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, berhubung Ibu lihat kalian sangat semangat untuk hari ini, terlebih dahulu saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang kalian sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus ya, semuanya hadir semua. Baiklah, berhubung Ibu lihat kalian sangat semangat untuk hari ini, terlebih dahulu kita akan menggunakan yel-yel. Untuk pertama kalian berdiri dulu semua. Oke, baiklah. Sekarang kalian dengar apa-apa dari Ibu ya. Kalau Ibu menjawab semangat pagi, kalian jawab secara serentak semangat pagi, ceria pagi, ilmu berkah, insya Allah. Oke? Baik, Bu. Baik, kita mulai ya. Ya, Bu. Semangat pagi. Semangat pagi, ceria pagi, ilmu berkah, insya Allah. Oke, sekarang kalian dulu berikan apa? Selanjutnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Nirmala? Ya, Bu. Silakan. Sistem gerak khususnya tulang, Bu. Ya, bagus ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Saya, Bu. Ya, silakan. Tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, Bu. Ya, bagus ya jawabannya. Selanjutnya kepada Maman, saya persilakan maju ke depan. Oke, sekarang Maman berjalan dari sana ke sini. Ya, stop. Sekarang Ibu ingin bertanya. Coba kalian pikirkan, apakah teman kalian bisa berjalan tanpa adanya penyusun atau bagian lainnya? Tidak bisa, Bu. Ya, betul jawabannya. Selanjutnya kepada Mama sekarang. Baiklah, hal itulah yang menjadi dasar dari pembelajaran materi hari ini, yaitu mengenai sistem otot. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menafsirkan struktur dan fungsi otot pada manusia. Kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis otot pada manusia. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme kerja otot manusia. Yang pertama yaitu definisi otot. Otot adalah alat gerak aktif pada tulang yang dapat menggerakkan tubuh sehingga tubuh bisa melakukan suatu gerakan. Selanjutnya struktur otot. Ya, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat epimysium. Epimysium yaitu bagian dari struktur otot yang berfungsi untuk melapisi otot. Myofibril yaitu serabut benang yang di dalamnya terdapat jutaan benang yang terdiri atas dua, yaitu aktin dan miosin. Aktin dan miosin tersebut disebut sebagai aktin miosin. Selanjutnya yaitu sarkolema. Sarkolema adalah bagian dari membran atau sel yang berfungsi untuk melindungi otot itu sendiri. Yang terakhir yaitu tendon. Tendon yaitu adalah jaringan tebal yang berfungsi untuk menempelkan antara otot dengan kerangka. Yaitu jenis-jenis otot. Pada gambar tersebut ada 3 jenis otot. Yang pertama yaitu ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang pertama yaitu otot lurik. Pada gambar kita bisa mengetahui bahwa pada inti sel tersebut otot lurik memiliki banyak inti. Yang kedua, otot melekat pada rangka tubuh. Yang ketiga, bergerak secara sadar serta dapat dilihat dan melekat pada otot rangka, otot kaki, dan otot lengan. Selanjutnya otot yang kedua yaitu ada otot polos. Pada bagian otot polos tersebut yang menjadi pembeda dari ketiga otot yang lainnya yaitu di mana pada otot polos terdiri dari satu inti sel. Yang kedua yaitu bergerak secara tidak sadar. Otot polos juga bentuknya seperti gelondong atau berkumpul. Dan yang terakhir yaitu pada otot polos dapat ditemukan pada sistem pembuluh darah, sistem
dan sistem pencernaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu otot jantung. Pada otot jantung yaitu bekerja tanpa sadar atau tidak sadar, berbentuk silindris, panjang dan bercabang, memiliki banyak inti sel, serta gerakannya secara cepat dan teratur. Ini yaitu cara kerja otot. Jadi cara kerja otot itu dibedakan atas dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Di mana otot sinergis yaitu dua otot yang dapat bekerja secara bersamaan. Contohnya pada saat tangan menengadah dan menelungkup. Selanjutnya untuk otot antagonis yaitu dibedakan atas dua, yaitu ada kontraksi dan refleksi. Pada kontraksi dan refleksi tersebut yaitu gerakan yang saling berlawanan. Jika otot berkontraksi, maka otot akan memendek, dan jika otot berrelaksasi, maka otot akan memanjang. Materi dari Ibu mengenai sistem otot. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan acungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Oke. Berhubung kalian sudah paham mengenai materi sistem otot, selanjutnya Ibu akan membagikan LKS berdasarkan kelompok masing-masing. Sebelum Ibu membagikan, Ibu akan menjelaskan beberapa mekanisme mengenai kerja kelompok hari ini. Yang pertama, LKS tersebut terdiri atas beberapa soal yang akan dijawab selama 10 menit. Setiap kelompok berhak mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada kelompok lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Selanjutnya LKS-nya kerjakan selama 10 menit ya. Baiklah, berhubung waktu pengerjaan LKS sudah selesai, selanjutnya kita akan adakan presentasi kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Ibu persilakan kepada kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mendeskripsikan fungsi otot minimal 2. Yang pertama yaitu fungsi otot akan bekerja melindungi tulang belakang manusia dan membuat manusia dapat berdiri secara seimbang. Kemudian yang kedua, membantu proses melahirkan. Misalnya otot polos yang berada di rahim akan bekerja menompa rahim dan terus membesar seiring bertambahnya berat janin dan membantu mendorong bayi keluar dengan cara kontraksi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, silakan acungkan tangan. Ya, saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban yaitu membantu peredaran darah, misalnya otot polos yang tidak disadari, membantu detak jantung dan juga aliran darah ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya yaitu fungsi otot manusia adalah otot pernapasan. Selama bernapas, otot yang bekerja adalah otot diafragma. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, jawabannya bagus ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menambahkan jawabannya. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya sebelumnya. Jadi fungsi otot yang pertama yaitu melakukan gerakan tubuh, yang artinya fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang bisa bergerak. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara otot tulang dan otot menyebabkan manusia bisa melakukan gerak. Lalu fungsi otot yang kedua yaitu proses pencernaan, yang artinya otot membantu mendorong makanan atau minuman masuk ke sistem pencernaan dari organ yang satu ke organ yang lainnya. Yang jawaban saya, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk temannya. Baiklah, demikianlah presentasi dari masing-masing kelompok. Pelajaran Ibu tutup. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran kali ini yaitu otot merupakan alat gerak aktif di mana otot itu terdiri dari epimysium, tendon, fasciculus, sarcolemma, myofibril, myoksin, dan oksin. Otot dibagi menjadi 3 yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Dan berdasarkan mekanisme kerjanya, otot terdiri dari bisep dan trisep. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya ya. Ya, berhubung presentasi sudah dilaksanakan, untuk tugas tambahan di rumah, Ibu beri tugas menggambar 3 jenis otot. Minggu depan dikumpul ya. Ya, Bu. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga berkesan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.